Halo semuanya, selamat datang di Suara Pionir, cerita Cerita mereka, mereka, inspirasi kita. Nah, perkenalkan, nama aku Anissa Dita Ramadhani, biasa dipanggil Caca, dan aku bersama dengan rekanku. Halo semuanya, perkenalin nama aku Zahra Nuzinda, biasa dipanggil Zahra. Kami berdua berasal dari Kementerian Kominfo BMKM UNAN, Kabinet Pionir Inspiratif tahun 2025. Nah, kali ini kita nggak cuma berdua doang, kita temenin sama narasumber yang inspiratif banget. Boleh dikenalin abangnya? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Abdullah Mirakim. Aku mahasiswa tingkat akhir dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat dari Peminatan K3 Kesling. Dan ya, aku jadi kehormatan ya untuk menjadi narasumber di kegiatan podcast kali ini. Oke, langsung aja nih, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Bang Hamid tentang beberapa hal yang bermanfaat untuk teman-teman juga dan bisa menjadi pengalaman baru juga dan pengetahuan baru untuk teman-teman. Oke Bang, aku pengen tanya nih, kayak bisa nggak sih abang coba jelasin secara singkat, kayak apa sih KKN internasional itu? Oke, jadi KKN Internasional ini teman-teman, ini merupakan salah satu program dari BKS PTN Barat. Jadi ini merupakan semacam kerjasama beberapa perguruan tinggi, yaitu Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Nasional, perguruan tinggi negeri ya, yang ada di wilayah Barat, yang kebetulan itu membuat program yang namanya International Community Service Program atau biasa kita sebut dengan KKN Internasional. Yang ini memang mereka yang tergabung universitasnya dalam BKSPTN Barat ini bisa nih menjadi tuan rumah dalam kegiatan KKN internasional ini. Dan ini sifatnya di dalam negeri dan itu mereka mendatangkan peserta dari internasional. Itu keren banget ya teman-teman. Dan perlu diketahui juga, Bang Hamid ini tidak hanya mengikuti KKN internasional, ada banyak sekali pengalaman abang yang lain juga ya Bang. Eh, dan dari semua banyaknya kegiatan abang, Caca pengen tahu nih apa sih pendapat abang tentang mahasiswa kupu-kupu gitu, yang kuliah pulang dan cuma mentingin akademik doang. Oke, oke. Pada dasarnya mahasiswa kupu-kupu itu tidak salah ya teman-teman. Kita menjadi mahasiswa memiliki prioritas masing-masing gitu. Nah, orang yang biasa disebut kupu-kupu biasanya memang lebih fokus kepada akademiknya. Tapi kalau kata Mbak Najwa ya, menjadi mahasiswa adalah privilege gitu. Gak semua orang yang bisa untuk menjadi seorang mahasiswa, maha dari siswa gitu. Nah, jadi sia-sia saja 4 tahun yang kita lalui di kuliahan itu cuman sebatas kuliah lalu pulang ngerjain akademik doang gitu. Tetapi menjadi kupu-kupu itu tidak salah teman-teman asal mempunyai tujuan yang jelas ke depannya. Oke, makasih banyak nih Bang untuk jawabannya yang sangat bagus ya. Terus kan abang sendiri KKN internasional kan ya. Nah, buat teman-teman yang lain kayak penasaran kan, apa sih bedanya dari KKN internasional sama KKN reguler yang biasa kita ketahui nih, Bang? Oke, pada dasarnya yang namanya KKN itu sama saja ya, kita melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, bedanya sendiri, kalau di UNAN ada beberapa jenis KKN ya, mulai dari KKN reguler. Kemudian kemarin, di tahun kemarin itu juga ada KKN kebencanaan. Kemudian ada juga KKN kebangsaan, dan ini juga ada KKN internasional. Nah, kalau KKN internasional ini kita lebih ke, ya pesertanya internasional gitu, walaupun memang orang masih mikirnya kalau KKN internasional ke luar negeri ya. Nah, kalau kita di UNAN memang kita sesuai dengan yang program tadi itu kita tetap di luar negeri. Kemudian bedanya dengan KKN lain, kalau KKN lain itu contoh saja KKN reguler itu memang pesertanya ya dari UNAN itu sendiri gitu. Paling ya beda-beda jurusan. Kalau KKN internasional ini kita beda-beda universitas bahkan beda negara. Nah, jadi ini sih yang lebih menarik di KKN internasional ini. Gak hanya yang ada dalam negeri aja, itu juga di luar negeri gitu. Beda dengan KKN kebangsaan yang memang dalam negeri saja gitu. Oke, tentunya abang ikut KKN internasional itu ada tujuan atau motivasi ya Bang? Bisa dijelaskan apa sih motivasi abang untuk mengikuti KKN internasional? Oke, kalau bicara tentang motivasi, ya memang kalau aku ingin sih keluar dari zona nyaman gitu. Biasanya melakukan pengabdian ataupun melakukan ya kegiatan itu yang ada di lingkup sumber aja gitu. Nah, jadi kalau kakak internasional, aku pengen rasanya mengabdi
di luar gitu, luar Sumbar, terutama mempelajari budaya-budaya baru. Nah, contohnya kemarin belajar budaya Batak gitu yang ada di sana. Nah, itulah menjadi motivasi aku. Kemudian aku juga pengen ikut kegiatan internasional. Nah, salah satunya yaitu kakak internasional ini menjadi salah satu kesempatan bagi aku untuk bisa ikut dalam kegiatan yang tarafnya internasional gitu. Semoga teman-teman semua juga termotivasi nih. Untuk mungkin teman-teman semua pada penasaran ya Bang, gimana sih proses seleksi dan persiapannya untuk ikut KKN internasional ini? Apakah sulit gitu Bang? Ya, kalau sulit itu sebenarnya relatif ya teman-teman. Ada yang bilang sulit, ada yang bilang gampang gitu. Nah, berbeda ya kalau dari tahun ini sama tahun yang lalu gitu. Pas tahun aku itu memang proses seleksinya ya dibilang nggak terlalu banyak yang tahu gitu teman-teman. Beda dari tahun sekarang. Ya pastinya kalau untuk kakak internasional ada seleksi administratif, kemudian ada seleksi wawancara. Nah, kalau administratif ya lebih kepada pengalaman kita selama ini, kemudian juga surat komitmen, terus juga izin orang tua, BPJS. Nah, kemudian nanti lanjut ke wawancara. Nah, dari info yang ku tahu ya di tahun sekarang itu ada sekitar 30-an nih yang lolos di administratif, dan kemudian lanjut ke wawancara. Dan alhamdulillah sudah ada 5 orang yang akan jadi delegasi di KKN internasional ini. Nah, kalau untuk seleksinya ya, sebenarnya cuman ya wawancara paling nanya apakah kesiapan kita bagaimana gitu. Nah, pengalaman kita selama ini bagaimana? Kemudian apa sih motivasi kita untuk ikut kegiatan ini dan juga kedepannya maunya ngapain di sana gitu. Karena kalau kakak internasional ini gak cuman sebatas jalan-jalan teman-teman, tapi ini juga kita melakukan pengabdian dan tentunya kita membuat program kerja yang akan bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sana. Oke, ini juga membuat teman-teman yang nonton mungkin yang baru tahu kali ya Bang, ternyata ada KKN internasional, ada KKN yang lain juga. Nah, kan Abang waktu KKN itu melakukan penyuluhan ke masyarakat. Eh, Pengalaman Abang tentang sambutan masyarakat itu gimana sih? Apakah baik atau sulit untuk berkomunikasi karena keterbatasan bahasa atau gimana? Oke, kalau keterbatasan bahasa, terutama ya aku dari jurusan kesehatan masyarakat gitu. Aku kan sebagai promotor kesehatan ya terutama ya. Jadi aku ada program yang memang itu aku sebagai PIC-nya sendiri, itu penyuluhan mengenai stunting. Nah, kalau masyarakat di sana yang aku lihat itu sangat antusias. Walaupun memang ada beberapa mungkin dari opung tersebut yang kurang, mmm, pandai bahasa Indonesia gitu, atau mereka memang lebih bisanya pakai bahasa Batak doang gitu. Tapi bagaimana mereka menghargai kami itu sangat sangat aku rasakan itu perbedaan yang selama ini aku rasakan pengabdian atau penyuluhan di terutama di Sumbar gitu. Ini berbeda sangat kali. Dan ada hal menarik yang karena perbedaan bahasa tadi ya. Kalau di sana ibu-ibu itu biasa disebut dengan inang gitu. Jadi aku ya ini lucunya gini, inang karena kalau kita baru ya ibu-ibu inang gitu. Berarti kalau ibu-ibu gitu kan, inang-inang gitu kan. Nah, ternyata inang-inang itu artinya adalah istri. Ya udah pada ketawa dong semua ya. Pada ketawa dong waktu itu. Jadi kayak ya tapi ya udah cair suasananya gitu. Dan mereka memang sangat antusias. Baik itu pertanyaan mereka pun rasa itu tuh berkualitas dan memang itu memang dari hati mereka gitu. Nah, kemudian juga waktu itu yang ibu-ibu ya. Kemudian ada juga opung namanya. Kalau di Batak orang tua atau kakek nenek itu biasanya dipanggil opung. Balik lagi nih ke tadi ada inang-inang, sekarang opung-opung gitu. Nggak tahu opung-opung itu beda lagi maknanya. Opung-opung itu orang yang udah tua rentan, yang udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih, yang udah tua banget gitu. Nah, salah lagi ya, udah ketawain lagi gitu. Tapi waktu di sana kami kalau di sana ya teman-teman ada teman-teman tahu tua ya minuman khas dari Batak gitu ya dari air nira gitu memang itu alkohol ya. Nah, jadi memang ada salah satu opung itu yang hobi minum itu gitu, kalau nggak minum itu sehari nggak bisa tidur katanya gitu. Tapi waktu kami berikan sosialisasi tentang terkait minuman herbal, dia malah semangat. Dia nanya, oh ini manfaatnya apa gitu, cara buatnya apa gitu. Dan kami pun nitip pesan dong, Opung kalau besok kita ganti aja tuanya sama ini gitu. Opung boleh minum tua tapi ya udah dikurangin gitu. Karena pada dasarnya orang yang memang suka dengan hal tersebut gitu kan, ya udah susah itu untuk ninggalinnya. Salah satu caranya ya udah dikurangin dulu gitu. Sama kayak halnya rokok gitu.
Nah itu teman-teman, itu hal yang menarik sih dan itu menjadi tantangan dan sekaligus hal yang pengalamannya itu menarik bagi aku gitu sampai saat ini. Oke, jadi kayak dari yang terkenal itu jadi suatu hal yang menarik ya bang ya. Iya. Gitu kayak kan dari banyak banget nih hal yang menarik. Terus berarti juga ada kayak hal-hal yang berkesan selama Hmm. kakak internasional itu, boleh dong bang diceritain kayak apa aja sih yang paling berkesan saat melakukan kakak internasional? Oke, kalau bicara yang hal yang berkesan tadi ya, aku lebih ke bagaimana mengenal adat Batak itu lebih dekat gitu. Awalnya aku mikir orang Batak itu orangnya suaranya keras gitu. Kadang suka emosian gitu. Padahal waktu aku di sana itu enggak sama sekali, hal yang aku pikirkan sebelumnya itu terbantahkan teman-teman. Nah, orangnya ramah-ramah, baik-baik gitu. Bahkan kalau kami jalan itu ya teman-teman, mereka mau numpangin gitu ataupun mereka mau ngasih buah-buahan karena di sana buah-buahannya itu enak banget. Aku KKN di Desa Sigaul Simbolon namanya. Jadi Desa Sigaul Simbolon itu merupakan salah satu desa wisata yang agrowisata ya, agrowisata nenas. Nah, jadi mereka penghasil nenas yang bahkan nenasnya itu sampai besar loh, teman, 8 kilo gitu, sebesar anak bayi gitu. Nah, tapi rasa nanasnya itu berbeda dengan yang selama ini aku rasakan. Kalau yang di kita rasakan biasanya itu nanasnya ada asam gitu ya. Di sana manis. Dan bahkan aku bisa makan nanas itu banyak sekali loh teman-teman, bisa berapa buah gitu. Walaupun besar-besar gitu. Karena rasanya kayak manis banget teman-teman. Karena memang kalau katanya di sana kandungan belerangnya ya tinggi ya gitu. Nah, terus di sana ada namanya adat sahur matua. Jadi hari kedua kami datang ke desa tersebut diadakan sahur matua gitu. Sahur matua itu adalah upacara pemakaman atau upacara penghormatan kepada seseorang yang meninggal gitu. Tapi sahur matua ini biasanya tuh ya pada opung ya. Opung itu kakek-kakek yang dianggap mereka sudah menyelesaikan tugas mereka di dunia ini. Nah, dianggap mereka sudah selesai ketika memang anak-anaknya atau cucu-cucunya itu udah pada besar, ada udah pada berkeluarga dan udah pada sukses gitu. Dan mereka wah, ibaratnya tuh ini penghormatan loh bagi mereka. Dan aku uniknya biasanya kalau kita di sini ada yang meninggal ya, kita pasti akan nangis Ya, berkabung sedih gitu gitu. selama beberapa hari. Bahkan kalau di Minang ada yang namanya maniguari, menuju hari sampai sampai puluh hari gitu, 100 hari gitu kan. Kalau di sana itu sahur tua itu lebih kita ke ini nari tortor teman-teman. Oh iya, benar. Nah, jadi aku kayak heran juga sih awalnya ada yang meninggal tapi kita nari gitu. Tapi di sana juga terlihat bahwasanya Indonesia tuh indah loh teman-teman. Perbedaan budaya itu menjadikan Indonesia itu unik. Jadi aku ngeliat pertama kali aku coba menortor itu di sana. Nah, jadi aku berkeliling kan, ya udah berkeliling ke keluarganya sambil menortor gitu. Nanti kita dikasih kayak semacam ada juga sih buat tangannya gitu. Nanti dikasih dari pihak keluarga. Dan itu memang kalau upacara Sormato itu lumayan besar sih budgetnya. Iya, iya, seperti itu tentu teman-teman yang berkesan ya tentunya di sana selama KKN tersebut. Oke, bisa kita simpulkan kalau misalnya di Indonesia ini kita nggak akan bosan ya Bang, Iya karena benar. kemana aja kita pasti akan tahu banyak hal-hal yang baru. Oke, Caca kembali lagi ke penyuluhan tentang stunting. Hmm, Nah, yang Caca ketahui, Abang menerbitkan satu buku, yaitu Pedoman Cegah Anak Stunting. ya. Nah, itu berdasarkan pengetahuan Abang atau ada beberapa sumber yang lain atau sama rekan-rekan yang lain? Ya, buku Pedoman Cegah Anak Stunting itu memang kami buat waktu itu dalam kegiatan PKMPM ya, Pekan Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat. Dan salah satu output kami adalah membuat buku pedoman tersebut. Nah, buku pedoman itu tentunya sumbernya adalah sumber yang terpercaya tentunya. Mulai dari Kemenkes, kemarin ada BKKBN. Jadi dalam buku Pedoman Cegah Anak Stunting itu lebih mengutamakan 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan. Jadi di sana ada kalender 1000 hari pertama kehidupan nih, mulai dari bulan pertama sampai usia anaknya 2 tahun. Mulai dari ibu hamil nih. Ibu hamil di bulan pertama harus konsumsi apa, harus ngapain aja. Anak usia 6 bulan itu harus dikasih apa gitu, mungkin empasi. Terus juga nanti dikasih stimulasi apa gitu. Nah, itu ada dalam buku tersebut. Nah, kemudian juga dalam buku itu eh tentu saja sumber dari BKKBN ya yang tadi 1000 HPK tersebut dan juga 8 fungsi keluarga dan informasi terkait stunting.
Mulai dari apa itu stunting, penyebabnya apa, dampak untuk negara ini apa nantinya, dan desain dari buku ini kami buat itu berwarna teman-teman, berwarna, dan juga memiliki banyak elemen-elemen ya, dan tentunya itu menarik baik itu untuk ibunya, karena kita tahu ya minat baca di Indonesia tuh sangat kurang teman-teman. Nah, alasan membuat buku ini sebenarnya adalah kita kan kalau ibu hamil atau yang punya balita ada ya buku yang namanya buku pink itu ya, tapi jarang banget nih yang Mmm, ibaratnya tertarik untuk membaca, padahal di sana lengkap loh teman-teman. Tapi mungkin ya informasi yang disajikan tersebut kurang menarik nih, yang di buku itu. Makanya dibuatlah buku Pedoman Cegah Anak Stunting ini, tidak hanya untuk mencegah stunting, tapi mencegah, penyakit-penyakit lain yang berhubungan mungkin dari gizi ataupun pola asuh gitu. Jadi dengan buku ini kita bisa nih, menciptakan generasi yang lebih optimal, karena untuk menyongsong, Indonesia Emas di tahun 2045 gitu. Keren banget ya Iya, teman-teman. benar. Oke. Kan jadi kayak Bang Hamid nih sebagai mahasiswa tentunya juga ada dong kayak kewajiban untuk belajar, terus Mhm. juga ikut PKN, ikut KKN. Itu gimana sih cara Bang Hamid untuk membagi waktunya, membagi kesibukannya antara akademik sama kegiatan yang lainnya? Oke, kebetulan, kalau aku juga ikut organisasi ya teman-teman di FKM. Jadi kalau di FKM kami, di organisasi yang namanya kuliah ya utama gitu. Nah, kuliah tidak, apa ya, organisasi itu tidak akan mempengaruhi kuliah gitu. Nah, itu sih yang menjadi prinsip bagi kami gitu. Nah, jadi untuk membagi waktu, tentu saja aku punya, semacam schedule gitu loh teman-teman. Misalnya seminggu ke depan ada nih jadwal, misalnya aku, ada rapat di tanggal sekian, aku bakal catat di Google Calendar gitu. Nah, itu sih teman-teman. Kemudian ada juga skala prioritas ya teman-teman, karena kita cuma punya tubuh satu nih, nggak ada 2 ataupun 10 gitu, kita nggak bisa bagi kita apalagi, acara-acara yang dempet gitu. Kita nggak bisa yang harus datang ke acara A, B semuanya, tapi memang tanggung jawab itu nomor satu. Nah, jadi paling ya untuk membagi waktu, aku pertama mencatat, kemudian ya skala prioritas tadi, kemudian ya belajar itu nggak hanya ini ya waktu mau ujian gitu, kan kita di kelas juga belajar gitu. Nah, jadi kalau di kuliah, kalau belajar, ya belajar gitu, di kelas ya di kelas gitu. Nah, kalau organisasi ya organisasi. Jadi itu suatu hal yang beriringan lah teman-teman, nggak ada karena banyak orang nih yang aku paling nggak suka itu, orang yang selalu menganggap organisasi itu akan menghambat akademik mereka gitu. Banyak sekali yang bilang IPK mereka turun gara-gara organisasi gitu. Padahal banyak loh teman-teman yang anak organisator malah IPK-nya bagus-bagus gitu. Malah banyak teman-teman yang 3,9 di atas gitu. Nah, itu seharusnya yang menjadi motivasi mereka gitu. Em, Coba bedakan yang mana kuliah, yang organisasi gitu. Mereka bisa beriringan, nggak bisa organisasi itu akan menghimpit kuliah itu rasanya itu tergantung pribadi kita ya masing-masing gitu. Nah, itu juga beberapa tips buat teman-teman untuk mengatur waktu dalam akademik dan kegiatan organisasi, dan tidak menutup kemungkinan juga untuk teman-teman membersamai kegiatan akademik dengan organisasi. Nah, kembali lagi nih Bang ke KKN, KKN internasional. Saya pengen tahu apa sih tantangan paling besar Abang dalam menjalani KKN internasional ini? Kalau KKN internasional, tantangan paling besar menurutku adalah menyamakan persepsi ya teman-teman. Kita di KKN gak hanya dari satu universitas, gak hanya satu jurusan gitu. Artinya kita punya masing-masing kepala gitu. Nah, bagaimana kita sama-sama membuat program yang baik untuk masyarakat, yang kita menyamakan persepsi nih. Oh, ini program A layak untuk kita laksanakan. Kemudian juga program B layak, kayaknya masih kurang nih gitu. Nah, alhamdulillah waktu itu karena semangat juga dari anggota, kami juga banyak nih program teman-teman. Kami hanya cuman 14 orang ya, tapi program kami ada 19 yang utama, kemudian tambah juga 10 yang tambahan gitu. Nah, selama di sana. Kemudian ini sih teman-teman tantangan yang ada di lapangan ya. Karena yang di lapangan belum tentu sesuai dengan hal yang kita rencanakan. Nah, ada beberapa hal yang aku kurang suka mungkin dari teman-teman yang nih contoh ya, kemarin kami maunya
ada kegiatan pas pramuka gitu. Ternyata di sana nggak ada pramuka, adanya Pathfinder gitu. Pathfinder itu salah satu kayak sejenis kayak hampir sama mirip pramuka, tapi itu lebih keagamaan. Jadi di sana ya aku sebelumnya nggak tahu ya, ternyata di yang aku tahu Kristen tuh hanya ada Ortodoks mungkin ya, Protestan sama Katolik gitu. Ternyata ada lagi namanya Advent. Nah, jadi mereka ada Pathfinder yang dari agama Kristen Advent tadi. Mereka melaksanakan kegiatan kan, dan waktu itu nggak sesuai dong sama perencanaan kami. Kami pengennya ada kemah pramuka atau bagaimana, ya udah kami akhirnya ikut kegiatan mereka yang Pathfinder. Ternyata memang seseru itu loh kegiatan mereka yang Pathfinder itu gitu. Nah, paling tantangan ya itu ya teman-teman, mulai dari eh, pers- perspektif kita yang berbeda-beda, kemudian juga realita di lapangan itu kadang-kadang nggak sesuai ya sama ekspektasi kita gitu. Bener banget. Kan abang udah buat ngikutin back program nih ya. Gimana sih dari semua program itu ada nggak sih yang mengubah cara pandang abang gitu lah? Hmm. Kalau cara pandang, ya memang kakak internasional inilah teman-teman yang paling besar untuk mengubah cara pandangku. Karena kebetulan kita di Minang ya terutama, kita kan banyak yang Muslim ya, Muslim, dan perbedaan itu lumayan apa ya, kurang kalau di Sumbar gitu. Kalau di sana itu kita lebih kerasa nih perbedaan. Dalam sekelompokku ada juga yang berbeda-beda agamanya, kemudian berbeda-beda sukunya gitu. Jadi kita jadi lebih mengenal teman-teman. Jadi nggak ibaratnya tuh kita jadi nggak jadi kata dalam tempurung gitu. Kita bisa mempelajari budaya-budaya baru, terus perspektif orang-orang baru gitu. Dan juga pandangan mereka terhadap sesuatu seperti apa gitu. Terutama juga teman-teman dari internasional gitu. Itu teman-teman. Oke. Selanjutnya saya mau tahu nih Bang, apa aja sih hal yang Abang lakukan untuk membangun personal branding yang bagus eh, atas semua pencapaian Abang dari semua kegiatan yang udah Abang ikut sampai saat ini. Iya, kalau personal branding ya aku nggak tahu juga sih branding aku di mata orang lain seperti apa gitu ya. Cuman kalau untuk membangun personal branding itu gini, kita kalau personal branding itu kita pasti ujung-ujungnya adalah membangun kepercayaan orang lain kepada kita. Nah, untuk membangun kepercayaan orang lain, kita perlu dong menunjukkan, oh ternyata kita pernah lakuin ini loh. Kita pernah, kita bisa di bidang ini. Kita pernah lakukan hal ini gitu. Nah, salah satu caranya adalah di sosial media. Nah, terkadang orang nggak tahu nih, kita kan nggak bisa dekat dan nggak bisa tahu sama semua orang secara offline ya, secara langsung gitu. Nah, makanya dengan adanya sosial media ini salah satu cara bagi kita untuk menunjukkan diri kita. Bukan maksudnya mau pamer ya, tapi ini kayak lebih ke membangun kepercayaan orang lain loh ke kita gitu loh teman-teman. Nah, itu sih menurut aku cara nge-branding diri gitu. Oh, keren banget sih bang. Mungkin dari semua jawaban abang yang sudah kami dengar mungkin bisa memotivasi dan menginspirasi teman-teman semua. Mungkin dari terakhir kami mau dengar closing statement dari abang nih. Oke. Mungkin closing statement tentang KKN internasional ya. Oh, boleh bang. Nah, KKN internasional itu bukan seberapa jauh kamu pergi, tapi seberapa berani kamu untuk mencoba hal-hal baru. Nah, jadi teman-teman jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan jangan takut untuk bermimpi. Kadang suatu hal yang kita catat atau kita inginkan itu akan tercapai di kemudian hari. Tentunya dengan usaha dan kerja keras. Dan jangan lupa doa, baik itu doa kita maupun doa orang tua. Nah, jadi itu teman-teman dari aku. Semoga cerita ini ibaratnya itu jadi nambah pandangan teman-teman lah gitu, baik itu proyek pengabdian gitu. Wah, keren banget closing statementnya. Tentunya semua topik yang sudah kita bahas tadi bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa menambah wawasan teman-teman terhadap hal-hal yang baru didengar. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Bang Hamid yang sudah menyempatkan waktunya untuk berada di Suara Pionir, dan terima kasih juga kepada UMC Kreatif yang sudah menjadi media partner kami terhadap pada kegiatan Suara Pionir. Baik, kami Kami akhiri suara pionir kali ini. Dadah. dadah.